Pemirsa, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi membantah kabar bahwa P3 akan dukung pemerintah dan mengesampingkan hak angket. Romi bahkan berpendapat hak angket diperlukan untuk mencari fakta berbagai dugaan kecurangan pemilu yang banyak muncul. Partai Persatuan Pembangunan menyatakan sikap akan mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan pemilu 2024. Pernyataan tersebut langsung disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi alias Romi. Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar P3 tidak kompak dengan partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD lainnya terkait penggunaan hak angket. Kesepakatan untuk mendorong hak angket bahkan sudah disampaikan dalam pertemuan para ketua umum partai politik pendukung Ganjar Mahfud pada 25 Februari lalu. Penggunaan hak angket di DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 sempat mengalami tarik ulur. Rencana ini mulanya didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Bak gayung bersambut dalam kekecewaan yang sama di tengah hasil quick count, kubu Anies Muhaimin pun menghendaki hal serupa. 3 parpol pengusung Anies Muhaimin yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS juga berencana menggulirkan hak angket di DPR. Kedua kubu mencium dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu 2024. Namun ketiga parpol dari koalisi perubahan tersebut masih menunggu keseriusan PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPR untuk segera mewujudkan hak angket. Hak angket adalah salah satu hak yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang menyangkut hal penting, strategis, dan berdampak besar bagi bangsa, negara, dan rakyat. Meski hak angket tak bisa serta-merta mengubah hasil pemilu, namun hak angket diharapkan bakal membuktikan adanya praktik lancung dalam pemilu. Saat ini parpol pengusung Ganjar Mahfud yang diisi PDI Perjuangan dan P3 memiliki 147 kursi di DPR, ditambah dengan parpol pengusung Anies Muhaimin 167 kursi, maka jumlah total parpol pendukung hak angket 314 kursi. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding dengan parpol koalisi Prabowo Gibran dengan jumlah 261 kursi dari 4 fraksi, yaitu Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan juru bicara Partai Persatuan Pembangunan Abdullah Mansur, politisi Partai Golkar Erwin Aksa, dan pengamat politik Adi Praitno. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Abdullah. Ini saya lagi berdiri aja dulu. Baik. Ini soalnya lagi kurang bagus sinyalnya. Baik, saya ke Pak Abdullah terlebih dahulu. Pak Abdullah, sejauh mana komunikasi yang dilakukan antara kubu Paslon 3 dengan Paslon 1? Sudah sejauh mana? Kalau komunikasi dengan Paslon 1, kita belum ada komunikasi secara langsung ya kan gitu. Tapi kalau di internal 03, informasi yang saya dapat pertemuan terakhir para ketua umum itu sudah membahas masalah angket juga. Jadi dari P3 sejauh info yang saya dapat, jadi masalah angket ini akan berlanjut. Gitu. Baik, jadi P3 juga sudah solid ya mendukung hak angket ya, tidak seperti berita sumber yang kemarin sempat mencuat bahwa katanya P3 akan merapat ke pemerintah? Oh, kalau bicara masalah merapat itu kan kita baca di media itu statementnya Bang Sandi sebagai Ketua Bapilu. Tapi itu sudah diralat oleh Mas Romi sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, juga Pak Awi sebagai salah satu ketua di DPP, bahwa pendapat Bang Sandi itu belum merepresentasikan atau tidak merepresentasikan pendapat partai secara kelembagaan. Itu baru pendapat pribadi, dan Bang Sandi juga kalau dicermati dalam statementnya menurut pribadi saya gitu. Jadi saya kira clear bahwa itu belum merepresentasikan institusi, sebab kalau institusi partai nanti kami setelah selesai mengikuti tahapan pemilu yang sekarang sedang berlangsung, terutama penghitungan di tingkat nasional hari ini, setidaknya sampai tanggal 20 Maret nanti, P3 sekarang sedang fokus ke situ dulu, belum berbicara hal-hal yang lain gitu. Nanti setelah selesai tahapan itu, termasuk masalah angket, terutama sebentar lagi akan dibuka masa sidang, baru dibicarakan lebih
serius lagi gitu, termasuk masalah koalisi seperti yang disampaikan oleh Bang Sandi. Baik, saya ke Bung Erwin Aksa. Bung Erwin, Anda mengatakan bahwa hak angket dugaan kecurangan pemilu belum perlu karena penghitungan pemilu belum selesai. Berarti setelah penghitungan selesai perlu dong? Hak angket ini kan hak daripada legislatif, ya. Artinya bagi saya melihat bahwa hak angket ini untuk mengawasi jalannya pemerintahan, ya. Dan ini hak angket ini sering dipakai dalam pemerintahan sebelumnya juga, di pemerintahan Pak Habibie, ya, Ibu Mega, Gus Dur dan lain, Pak SBY juga demikian. Jadi hak angket ini saya kira hak DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau kita lihat pemilu ini kan dilaksanakan oleh KPU. Ada badan pengawasnya, namanya Bawaslu. Dan kalau ada sengketa pemilu, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira terlalu jauh kalau mau dibawa ke hak angket yang kemudian mengawasi jalannya pemerintahan. Karena pemerintahan dalam hal ini tentunya tidak terlibat dalam pemilihan umum kali ini. Karena KPU sebagai pelaksananya. Baik, Mas Adi tanggapannya langsung saja Mas Adi. Ya, kalau bagi saya secara prinsip angket itu adalah hak yang dimiliki setiap anggota dewan dan fraksi-fraksi ya. Bagi saya ketimbang selalu membangun narasi dan memang hak angket ini harus segera dikonkretkan. Tadi Karena kalau Mas Adi tadi Bung harus Erwin, segera dikonkretkan. Mas Adi tadi Bung Erwin mengatakan bahwa sudah jelas bahwa pemerintah tidak terlibat dalam pemilu, ini yang bekerja adalah KPU. Itu juga bisa dibuktikan lewat hak angket kan seharusnya? Ya, saya kira memang saya nggak terlampau paham persis ya apa tujuan dan teknis dari hak angket. Tapi yang jelas hak angket ini sepertinya memang diarahkan untuk melakukan audit investigasi terhadap pihak-pihak yang dinilai terlibat ya, ataupun terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan terkait dengan pemilu di 2024. Yang ingin saya tegaskan adalah kalau membaca kecenderungan partai nomor 1 dan nomor 3 ini kan iman politiknya sudah sama-sama mantap. Sama-sama menuding bahwa pemilu ada proses kecurangan, tinggal kapan ini hak angket segera untuk disampaikan di DPR. Kan ini yang sebenarnya paling banyak ditunggu oleh publik, karena prakondisi untuk bicara tentang hak angket ini kan sudah hampir sebulan lebih ya, hampir tiap hari bicara tentang hak angket dan hak angket. Tapi per hari ini pun tak ada satupun misalnya fraksi ataupun 2 fraksi yang berani mengusulkan hak angket itu di DPR. Saya selalu mengatakan, Mbak Anissa, jangan lama-lama hak angket ini bisa masuk angin. Di P3 aja sudah mulai macam-macam ini iman politiknya nih. Mas Adi, Masuk masa sidang. Belum masuk masa sidang. Di DPR masa sidang kan masih 5 Maret nanti. Iya, masih 5 Maret. Jadi ini masih rumor luaran aja nih. Sementara pengumuman itu tanggal 20. Kalau misalnya setelah tanggal 20 itu keburu basi nggak Mas Adi menurut Anda? Ya nggak apa-apa, kita tunggu tanggal 5 Maret ini nanti ya. Tapi yang jelas jangan hanya membangun narasi ya. Yang paling prinsip sebenarnya segera langsung usulkan hak angket itu. Tanpa itu semua ya saya kira hak angket ini hanya sebatas wacana dan diskursus, semacam perlawanan politik karena tidak percaya pada proses-proses di Bawaslu ataupun di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas bagi saya, kalau mau serius jangan hanya gertak sambal, segera kumpulkan partai-partai yang setuju, fraksi yang setuju, usulkan di DPR tentu dengan kalkulasi plus dan minusnya. Tanpa itu semua ya saya kira memang publik hanya melihat bahwa hak angket ini hanya sebatas omon-omon, lebih cepat lebih baik. Baik, lebih cepat lebih baik, apalagi yang ditunggu prakondisi. Baik, saya ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, tanggal 5 Maret berarti masa awal sidang pertama itu tanggal 5 Maret berarti tinggal tidak sampai 6 hari lagi. Tinggal 5 tanggal hari 5 Maret itu kan baru sidang pembukaan ya kan? Iya. Jadi ini kan sekarang besok udah tanggal 1. Sampai hari ini setidaknya saya memang belum melihat draft hak angket itu wujudnya seperti apa, argumennya seperti apa, ya kan gitu. Tapi kalaupun tanggal 5 dibuka, dugaan saya sih belum bisa dibacakan tanggal 5. Kenapa? Karena kan ada prosedur prosedur yang harus dilalui di DPR. Umpamanya seperti ini prosedurnya, bahwa
hak angket itu kan ditandatangani oleh minimal 25 orang yang melebihi satu fraksi, ya kan gitu. Ya. Kemudian disampaikan ke pimpinan dewan, ya kan gitu. Nah, pimpinan dewan itu baru melaporkan di paripurna bahwa ada surat pengusulan hak angket dari sejumlah anggota, kan gitu. Kemudian kalau di paripurna disetujui umpamanya untuk dilanjutkan, baru berikutnya itu dirapatkan di Bamus, ya kan gitu. Dirapatkan di Bamus, ya kan gitu. Kemudian habis Bamus, baru paripurna berikutnya disetujui lagi, gitu. Jadi memang alurnya di DPR juga tidak begitu paripurna tanggal 5 besok akan langsung dibacakan. Ada prosedur yang diatur di tatip DPR memang. Berarti kalau misalnya di kubu Ganjar Mahfud sendiri itu sudah sesolid mana, Pak Abdullah? Sudah sampai kemana pembicaraannya? Kalau pembicaraan di elit kemarin rapat terakhir para ketua umum, informasi yang saya dapat memang sudah tidak ada masalah secara administratif juga secara substansi masalah hak angket ini. Kenapa? Karena bagi P3 ini hak angket ini kan bukan sesuatu hal yang tabu. Dan itu kan hak konstitusional yang diatur di Undang-Undang Dasar pasal 20A, kemudian di Undang-Undang MD3 juga di pasal 79. Jadi ini hak yang biasa melekat di DPR. Kalau untuk pengumpulan bukti sudah sejauh mana, Pak Abdullah? Sebetulnya sih kalau untuk pengajuan hak angket tidak disyaratkan harus dilampirkan bukti kecurangan ini, kecurangan itu kan. Hak angket itu diajukan apabila diduga ada bukan penyelewengan ya, ada problem di lapangan dalam pelaksanaan undang-undang. Kalau bicara pemilu berarti dalam hal ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 gitu. Baik. Tentang pemilu gitu. Baik, saya ke Bung Erwin. Bung Erwin, tadi hak angket ini dimaksudkan untuk membuka sejelas-jelasnya kepada masyarakat terkait dugaan kecurangan yang dituduhkan tentunya kepada kubu Anda. Seharusnya menurut Anda harusnya perlu dong, biar kalau misalnya tidak ada kecurangan ya berarti tidak terbukti di hak angket gitu. Ya, perlu diluruskan dulu. Hak angket itu adalah hak konstitusi DPR untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Kalau pemilihan umum ini pelaksananya KPU, pengawasnya Bawaslu. Kalau ada sengketanya itu adalah Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira perlu diluruskan bahwasanya hak angket itu untuk mengawasi kalau ada pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi bukan pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu kan ada pengawasnya, Bawaslu. Kalau ada yang kemudian tidak puas lagi ada Mahkamah Konstitusi. Kalau melihat hasil Pilpres, karena kita berbicara Pilpres di sini, hasilnya begitu jauh, ya kita ingin kenegarawan dari paslon 1 dan paslon 3 karena hasil real count juga sudah memperlihatkan bahwa selisihnya jauh gitu. Jadi inilah sikap kenegarawan pemimpin-pemimpin Indonesia harus diperlihatkan. Dan saya kira kita sebagai bangsa Indonesia sudah melaksanakan pemilihan umum serentak dan terbesar di dunia. Dan saya kira masyarakat Indonesia riang gembira melaksanakan pemilu kemarin. Baik, hak angket ini juga berguna di saat masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya terhadap Mahkamah Konstitusi. Banyak politisi mengatakan bahwa percuma mengajukan ke MK karena ada orang dalam. Makanya hak angket itu dibutuhkan. Nanti saya akan bertanya ke Mas Adi, namun usai jeda berikut tetap bersama kami di iNewsroom.